Kita menyaksikan sebuah titik di balik sejarah yang mungkin akan dibicarakan oleh generasi mendatang. Ketegangan yang selama ini membayangi kawasan Timur Tengah, khususnya perseteruan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran, kini telah memasuki fase yang paling kritis. Kabar yang paling baru dan paling mendesak adalah pembatalan total terhadap apa yang disebut sebagai Friday Talks atau dialog Jumat. Sebuah proses perundingan yang awalnya diharapkan mampu menjadi jembatan perdamaian, justru sekarang runtuh, bahkan sebelum dimulai. Pembatalan ini bukan sekedar masalah jadwal, melainkan sebuah refleksi dari jurang ketidakpercayaan yang sangat dalam antara dua kekuatan besar. Dalam analisis kali ini, kita akan menelusuri secara naratif bagaimana hal ini bisa terjadi. Apa dampaknya bagi stabilitas energi dunia, serta bagaimana keterkaitannya dengan dokumen-dokumen global yang baru saja terungkap ke publik. Mari kita mulai dengan memahami mengapa pertemuan yang begitu krusial bisa batal hanya karena masalah lokasi. Dalam dunia diplomasi internasional, lokasi pertemuan bukan sekedar tempat duduk, melainkan simbol kedaulatan, keamanan, dan pengaruh. Rencana awalnya adalah mengadakan pertemuan di Istanbul, Turki. Pilihan ini sebenarnya sangat logis secara geografis. Karena Turki adalah jembatan antara dua benua dan merupakan anggota NATO. Bagi Amerika Serikat, Istanbul memberikan rasa aman karena mereka memiliki fasilitas pendukung militer dan intelijen yang kuat di sana sebagai sesama anggota aliansi. Washington percaya bahwa di bawah pengawasan Ankara, perundingan akan berjalan dengan standar keamanan Barat yang ketat. Namun di sisi lain, Tehran melihat Istanbul dengan kacamata yang berbeda. Iran merasa keberatan karena Turki adalah bagian dari NATO. Iran mencurigai adanya tekanan tersembunyi jika perundingan dilakukan di wilayah yang berafiliasi kuat dengan Amerika. Isu utamanya berakar pada sejarah cadangan uranium Iran. Beberapa waktu lalu muncul proposal agar cadangan uranium Iran dipindahkan ke Turki sebagai bentuk jaminan internasional atas kesepakatan nuklir mereka. Iran dengan tegas menolak hal ini. Bagi mereka, memindahkan uranium ke wilayah NATO sama saja dengan menyerahkan kunci kedaulatan mereka kepada pihak lawan. Iran kemudian menawarkan alternatif, Oman atau Rusia. Oman secara historis memang dikenal sebagai mediator yang netral dan handal di kawasan Teluk. Muscat seringkali menjadi saluran belakang atau back channel komunikasi antara Teheran dan Washington selama puluhan tahun. Bagi Iran, Oman adalah negara yang dapat dipercaya dan mampu menjaga rahasia kedua belah pihak tanpa memihak. Namun, Amerika Serikat menunjukkan sikap yang kaku. Washington menolak Oman dengan alasan teknis dan politik regional. Akibatnya, terjadilah apa yang disebut sebagai deadlock atau kebuntuan total. Amerika memberikan tekanan, jika tidak di Istanbul, maka tidak akan ada pembicaraan. Dan yang mengejutkan banyak pihak, Iran menjawab dengan nada yang sama kerasnya. Jika tidak ada pembicaraan, maka biarlah begitu. Jawaban ini menandakan bahwa Iran sudah siap menghadapi segala konsekuensi, termasuk opsi militer, daripada harus tunduk pada pengaturan lokasi yang mereka anggap tidak adil. Ketika pintu diplomasi tertutup, maka pintu barak militer biasanya segera terbuka. Dengan berakhirnya rencana perundingan Jumat ini, suasana di kawasan Teluk dan perairan sekitarnya berubah secara drastis. Informasi militer terkini menunjukkan bahwa persiapan tempur kini berada pada tingkat yang sangat serius. Sebelumnya, banyak analisis berpendapat bahwa pergerakan kapal induk dan pesawat tempur Amerika Serikat di kawasan disebut hanyalah gertakan diplomatik belaka, sebuah alat untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Namun, setelah pembatalan ini, aset-aset tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat tekan, melainkan sebagai instrumen perang yang siap diaktifkan. Media-media internasional melaporkan bahwa serangan udara kini menjadi skenario yang paling mungkin terjadi dalam hitungan hari, bahkan jam, karena jadwal negosiasi sudah tidak ada lagi.
Tidak ada lagi alasan bagi kedua belah pihak untuk menahan diri. Dunia saat ini sedang berada dalam kondisi waspada tinggi, di mana percikan kecil di laut atau di udara bisa memicu kebakaran besar di seluruh kawasan. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, kita tidak bisa mengabaikan posisi Israel. Tel Aviv telah mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat lugas. Pemerintah Israel menyatakan bahwa jika Amerika terlihat ragu dan terus menunda langkah militer terhadap fasilitas nuklir Iran, maka Israel akan mengambil tindakan sepihak. Namun, ada dimensi naratif yang lebih dalam di sini. Para pengamat hubungan internasional melihat adanya upaya sistematis dari Israel untuk memastikan Amerika Serikat terlibat penuh dalam konflik ini. Israel menyadari bahwa serangan mandiri terhadap Iran mungkin memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif adalah menciptakan situasi di mana Amerika Serikat tidak memiliki pilihan lain selain terjun ke medan tempur. Dengan aset-aset Amerika yang sudah tersebar luas di pangkalan-pangkalan di Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi, setiap eskalasi yang dipicu oleh Israel kemungkinan akan berdampak langsung pada personel AS. Ini akan secara otomatis menarik Washington ke dalam perang terbuka. Israel yakin bahwa dengan besarnya investasi dan reputasi Amerika di Timur Tengah, mereka tidak akan membiarkan sekutu utamanya berjuang sendirian. Kita juga harus memantau apa yang terjadi di perairan strategis. Selat Hormuz yang menyalurkan hampir sepertiga dari total perdagangan minyak dunia melalui laut, kini menjadi titik panas. Baru-baru ini terjadi laporan mengenai bentrokan fisik di mana Angkatan Laut Iran mencoba mendekati dan menghentikan kapal tanker minyak milik Amerika Serikat. Tindakan ini adalah pesan simbolis dari Iran. Mereka ingin membuktikan bahwa jika kedaulatan mereka terancam, mereka memiliki kemampuan untuk melumpuhkan ekonomi dunia dengan menutup jalur navigasi tersebut. Selain itu, aktivitas drone Iran kini menjadi sorotan. Dilaporkan bahwa drone pengintai Iran mampu terbang di atas gugus tempur kapal induk Amerika Serikat dalam waktu lama tanpa terdeteksi oleh radar canggih Amerika Serikat. Sehingga akhirnya mereka mendekat dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana Iran memiliki teknologi pengintaian setingkat itu? Jawabannya terletak pada dukungan dari Cina, Rusia, dan Korea Utara. Ketiga negara ini yang secara geopolitik sering berseberangan dengan Amerika Serikat telah memperkuat kerjasama militer mereka dengan Teheran. Rusia memberikan bantuan dalam sistem satelit dan intelijen, China memberikan dukungan ekonomi dan teknologi sensor, sementara Korea Utara terus berkolaborasi dalam pengembangan teknologi rudal jarak jauh. Kehadiran kapal-kapal perang Rusia dan Cina di perairan sekitar juga memberikan payung pelindung bagi Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat harus berpikir dua kali sebelum meluncurkan serangan, karena risiko berhadapan dengan kekuatan global lain sangatlah nyata. Sebagai bagian dari strategi informatif kita hari ini, penting untuk membahas salah satu keunggulan militer Iran yang paling ditakuti, yaitu rudal balistik Khorramshahr 4 yang juga dikenal dengan sebutan Khyber. Iran baru-baru ini memutuskan untuk merilis data dan visual terbaru mengenai rudal ini. Ini bukan sekedar rudal biasa. Khorramshahr 4 memiliki jangkauan hingga 2000 km dengan hulu ledak yang sangat masif, mencapai 1.500 kg. Rudal ini dirancang dengan teknologi yang memungkinkan mengubah jalur di tengah penerbangan, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara seperti Iron Dome atau Patriot. Data intelijen menunjukkan bahwa daya hancur satu rudal ini cukup untuk menghancurkan puluhan bangunan bertulang baja dalam satu serangan presisi. Keputusan Iran untuk memamerkan senjata ini tepat setelah diplomasi gagal adalah pesan yang sangat jelas kepada Israel dan sekutunya. Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki taring yang mampu mencapai target manapun di Timur Tengah. Inilah mengapa dalam setiap perundingan, Amerika dan Israel selalu menuntut agar program rudal balistik Iran dihentikan. Sebuah tuntutan yang selalu ditolak oleh Iran
karena dianggap sebagai hak pertahanan diri. Di tengah awan perang, kita juga melihat gerakan diplomasi dari para pemimpin regional lainnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru saja menyelesaikan kunjungan pentingnya ke beberapa negara di Arab. Erdogan mengambil posisi yang cukup unik. Ia menolak pengakuan terhadap entitas wilayah yang didukung Israel di Afrika Timur dan mengutuk kesepakatan mineral antara Somaliland dan Israel sebagai ancaman bagi keamanan regional. Sementara itu, Kanselir Jerman juga dilaporkan telah tiba di Arab Saudi, yang kemudian akan dilanjutkan ke Qatar dan Uni Emirat Arab. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan energi jika perang benar-benar pecah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi kini berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka adalah sekutu keamanan Amerika Serikat, namun di sisi lain, mereka tidak ingin wilayah mereka menjadi medan tempur yang hancur akibat serangan balasan dari Iran. Mesir dan Turki juga menyuruhkan gencatan senjata segera di Sudan dan mendesak agar proses pemilu di Libya segera dijalankan. Para pemimpin regional ini mencoba meredam konflik-konflik kecil di sekitar mereka agar mereka bisa lebih fokus menghadapi badai besar yang mungkin datang dari arah Iran. Kini kita masuk ke bagian yang mengaitkan konflik ini dengan isu global yang lebih luas, yaitu terungkapnya informasi dari apa yang dikenal sebagai Epstein Files. Jeffrey Epstein, seorang miliarder yang memiliki jaringan luas di kalangan elit global, ternyata meninggalkan jejak komunikasi yang mencengangkan. Dalam serangkaian email yang bocor, ditemukan sebuah narasi yang mendiskusikan bahwa konflik berskala besar atau perang dunia adalah sesuatu yang direncanakan sebagai bagian dari siklus ekonomi dan politik global. Tujuan dari konflik tersebut menurut dokumen tersebut adalah untuk menciptakan tatanan baru dan meraup keuntungan dari industri persenjataan serta rekonstruksi pasca perang. Dan yang paling menarik adalah penyebutan sebuah tanggal spesifik dalam dokumen yang sudah ada sejak lebih dari 1 dekade lalu, yaitu tanggal 8 Februari 2026. Dokumen tersebut memproyeksikan tanggal itu sebagai titik awal dari eskalasi yang tidak bisa kembali lagi. Mengingat hari ini adalah tanggal 6 Februari 2026 dan kita baru saja menyaksikan matinya jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran, kemiripan antara realitas dan dokumen lama tersebut menjadi bahan diskusi yang hangat di kalangan pakar strategi dunia. Apakah ini hanya sebuah kebetulan matematis ataukah memang ada desain besar di balik ketegangan yang kita rasakan saat ini? Terungkapnya dokumen-dokumen ini juga menyebabkan guncangan hebat di Eropa. Banyak tokoh penting termasuk bangsawan dan pejabat tinggi yang namanya terseret dalam pusaran skandal Epstein. Untuk mengalihkan perhatian publik dan menyelamatkan citra mereka, beberapa elit di Eropa mulai menyebarkan narasi bahwa Jeffrey Epstein sebenarnya adalah agen intelijen Rusia yang dikirim untuk merusak stabilitas Barat. Namun, banyak analis intelijen independen justru menunjukkan data yang berbeda. Mereka melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara jaringan bisnis Epstein dengan intelijen Israel, Mossad. Salah satu tokoh kunci yang disebut-sebut adalah Robert Maxwell, seorang taipan media yang diketahui memiliki hubungan sangat dalam dengan pemerintah Israel. Bahkan pemakamannya di Yerusalem dihadiri oleh tokoh-tokoh puncak intelijen Israel. Hal ini menunjukkan bahwa ada jaringan intelijen yang sangat kompleks yang bekerja di balik layar politik dunia selama berpuluh-puluh tahun. Nama lain yang muncul dalam perdebatan global ini adalah Bill Gates. Dalam sebuah wawancara terbaru, Gates berupaya keras untuk menjauhkan dirinya dari skandal Epstein. Namun publik tetap memberikan perhatian besar pada catatan pertemuannya di masa lalu. Selain itu, muncul kembali diskusi mengenai peran institusi besar dalam mengelola krisis global, seperti pandemi. Ada narasi yang berkembang di masyarakat bahwa krisis kesehatan global di masa lalu digunakan oleh para elit untuk memperkuat kontrol dan meraup keuntungan finansial melalui distribusi vaksin secara masif. Meskipun Gates selalu menekankan perannya sebagai dermawan yang fokus pada kesehatan masyarakat,
kecurigaan publik terhadap integritas elit global kini mencapai titik tertinggi, terutama ketika dunia kembali dihadapkan pada ancaman perang besar. Mari kita kembali ke dampak nyata dari ketegangan Timur Tengah. Jika perang pecah, maka harga minyak dunia diprediksi akan melonjak ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran akan menghentikan aliran jutaan barel minyak setiap harinya. Hal ini tidak hanya akan memukul ekonomi Amerika Serikat atau Iran, tapi seluruh dunia, termasuk kita. Inflasi akan meroket, biaya transportasi akan meningkat, dan krisis energi akan melanda negara-negara industri. Inilah alasan mengapa negara-negara seperti Cina sangat berkepentingan untuk menjaga Iran agar tetap bertahan. Sementara Amerika Serikat merasa perlu untuk segera mengakhiri ancaman ini agar stabilitas pasar tetap terjaga di bawah kendali mereka. Situasi di Iran juga dikabarkan mulai memanas secara internal. Ada laporan yang menyebutkan bahwa demonstrasi mungkin akan pecah kembali. Senator Amerika Marco Rubio bahkan secara terbuka menyatakan bahwa ia memprediksi akan ada gelombang protes baru di Iran. Teheran membalas dengan mengatakan bahwa setiap upaya untuk memecah belah rakyat Iran dari dalam adalah bagian dari operasi intelijen Barat yang akan gagal seperti yang sudah-sudah. Saat ini, semua mata tertuju pada pergerakan diplomatik terakhir. Meskipun perundingan Jumat telah batal, beberapa saluran komunikasi tingkat rendah masih diupayakan oleh Qatar. Namun keberadaan utusan khusus Amerika yang sudah bersiap untuk pulang ke Washington memberikan sinyal bahwa tidak ada lagi harapan untuk perundingan dalam waktu dekat. Iran juga telah memperingatkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit baru dalam beberapa hari mendatang. Amerika Serikat menuntut agar peluncuran ini dibatalkan karena mereka percaya teknologi peluncur satelit tersebut adalah kedok untuk menguji coba rudal balistik antar benua mereka yang mampu menjangkau daratan Amerika. Iran bersikeras bahwa ini adalah hak mereka untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Perbedaan pandangan yang mendasar ini semakin menambah daftar panjang alasan bagi kedua belah pihak untuk saling menyerang. Teman-teman, kita saat ini sedang menyaksikan sebuah drama nyata dengan taruhan yang sangat tinggi, kelangsungan hidup jutaan orang, dan stabilitas peradaban modern. Matinya diplomasi di Istanbul, pengerahan rudal Khorramshahr di Iran, tekanan dari Israel, hingga munculnya tanggal 8 Februari di dokumen-dokumen lama, semuanya membentuk sebuah mozaik yang sangat mengkhawatirkan. Kita hanya bisa berharap bahwa di balik pintu-pintu tertutup yang saat ini masih terkunci, masih ada individu-individu yang mengutamakan keselamatan kemanusiaan di atas ambisi politik maupun ekonomi. Jika benar bahwa 2 hari ke depan adalah titik kritis yang telah diprediksi, maka kita harus bersiap untuk melihat perubahan besar dalam peta politik dunia. Kami akan berkomitmen terus menyajikan informasi terbaru terkait kondisi di Iran. Jangan lupa subscribe.